Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima asda alaikum min ni'ami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Majelis Ta'lim Birrul Walidain, alhamdulillah kita sehat walafiat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini mungkin karena memang saat-saat ini kita dalam keadaan panas ya, 30 derajat, sehingga hampir setiap menit kita minum panas ya, panas sekali sehingga orang-orang jarang keluar, dan pengajian juga hampir semua tempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Berkata orang-orang kurang akal, minan nas, sebagian manusia, menyari tabid. Siapa yang dikata kurang akal? Tafsirnya al-juhalu, orang-orang bodoh, minal Yahudi, sebagian atau termasuk Yahudi, wa musyrikil Arabi, dan orang-orang Arab yang kafir. Ya, menurut Ibnu Abbas, mereka Yahudi, mereka ingkar adanya nasakh. Nasakh itu artinya perpindahan kiblat Nabi yang dahulunya Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah, dan mereka tidak suka menghadap Ka'bah. Yang disebut jahil, orang-orang jahil, orang bodoh, itu diantaranya Rifa'ah bin Quraish, kemudian Kirdum bin Ibni Umar dan Ka'ab bin Ashraf, dan lain-lain sebagainya. Dia mengatakan begini, ma'awwalahum an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanat 'alaiha, yang dahulunya mereka berkiblat. Tuh, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan ini adalah orang-orang munafikin, dan ada yang mengatakan ini adalah orang-orang kafir, untuk mendiskreditkan orang-orang Islam atau menganggap sepele orang-orang Islam. Kenapa tuh kiblat sampai pindah gitu kan? Nah, mereka mengatakan gitu. Mereka dulu kiblatnya Baitul Maqdis, oh sekarang pindah ke Ka'bah gitu kan? Kan tafsirannya min qabli allati kana illa liyarji'u ila dini abaikum, agar kalian mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Jadi begitu, untuk mendiskreditkan orang-orang Islam. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkiblat ke Baitul Maqdis selama 19 bulan. Ya. Nah, wayuqalu, dan ada yang mengatakan ulama, mawalahum, apa yang memalingkan mereka itu? Apa yang memalingkan mereka itu orang Muslim? Ayu syai'in hawwalahum, ada apa
hawalhum mereka memalingkan an kiblatihim kiblat mereka allati kanu 'alaiha yang dahulu mereka adalah berkiblat wa sallu ilaiha dan salat menghadap kiblat menghadap Baitul Maqdis yakni Baitul Maqdis gitu kan. Mengapa itu sampai begitu? Itu sampai mereka bertanya bukan bertanya tapi mereka itu namanya istihza, memperolok. Kemarin mereka itu kiblatnya Baitul Maqdis, sekarang itu pindahnya ke Ka'bah gitu kan. Nah, mereka itu Yahudi nggak senang dengan yang namanya nasih. Nasih itu perpindahan ke Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka sampai sekarang kan lagi perang ini di Palestina ya, lagi perang. Waduh, kita doain mereka mudah-mudahan pada selamat ya. Luar biasa kalau nggak habis udah perang besar nih, masya Allah. Jadi Yahudi sampai dari dulu sampai gini hari dari zaman Nabi Musa sampai sekarang ini, masya Allah ya. Nah, karena mereka mengatakan mengapa tuh kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis menghadap Ka'bah gitu kan. Qul katakan, Muhammad, ya Muhammad, lillahil masyriqu as-salatu ila Ka'bah wal maghribu as-salatu allati shallaitum ila Baitul Maqdis kilahuma bi amrillah. Muhammad katakan, lillahil masyriqu milik Allah itu masyrik, wal maghribu milik Allah maghrib, ulam barat, as-salatu Ka'bah salat menghadap Ka'bah, as-salat allati shallaitum ila Baitul Maqdis yang kamu salat di Baitul Maqdis kilahuma bi amrillah, keduanya itu perintah Allah. Apa yang dimaksud lillahi masyrik wal maghrib milik Allah masyrik dan maghrib? Artinya semua arah adalah milik Allah. Lihat, semua ini arah utara, selatan, barat, timur milik Allah. Ya Allah. Karena semua makhluk di dunia ini juga hamba-hamba Allah. Hamba Allah. Semua makhluknya. Kita semuanya pokoknya di antara manusia tidak dikhususkan, tidak istimewakan suatu arah yang dijadikan penilaian dalam melaksanakan perintah Allah yang dikhususkan dengan sebuah tempat. Kalau kita sholat kan menghadapnya hanya kepada Allah. Itu tempat yang kita menghadap itu bukan khusus Allah ada di situ, bukan. Seperti kita menghadap kiblat, apakah Allah ada di kiblat? Itu kan enggak. Itu bukan arah, hanya pelaksanakan perintah, melaksanakan perintah, penilaian perintah dari Allah bukan ke tempatnya, tempatnya. Allah bukan di tempat ada kiblat di Ka'bah, tidak gitu kan. Nah, makanya katakan lillahi masyriq wal maghrib, timur barat ini milik Allah. Semua manusia adalah hamba Allah dan tempat itu bukan khusus ada di situnya Allah, tapi merupakan pelaksanaannya saja, gitu ya. Itu penafsirannya gitu. Yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah yang menunjukkan, memberikan hidayah man yasha kepada siapa yang dikehendaki ila siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Maksudnya apa? Jalan yang didapati, yang dapat menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu makna yahdi man yasha ila siratal mustaqim, artinya jalan yang dapat menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat melalui agama, gitu ya. Tafsirnya yusabbitu man yasha, Allah tetapkan kepada siapa yang Allah kehendakinya ala dinin, berpegang dengan agama Islam, wa qiblatin, dan berkiblat dengan arah kiblat, mustaqimatin, yang lurus. Sewaktu-waktu diperintah menghadap Baitul Maqdis, sewaktu-waktu diperintah menghadap Baitullah Ka'bah. Itu maksudnya. Sewaktu-waktu selama 19 bulan Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis. Sewaktu-waktu kemudian berubah
Nabi Muhammad menghadap Ka'bah sampai kapan? Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Jadi sholat kita tidak menghadap Baitul Maqdis, tapi menghadap arah Ka'bah. Kalau kita namanya arahnya arah kiblat, kompasnya kiblat. Kiblat ini hasil musyawarah, hasil ijtihad ulama-ulama fikih. Di antaranya Imam Syafi'i. Sebab kalau kita kompas pakai Ka'bah, bisa-bisa nanti bukan ke Ka'bah yang kita sampai, bisa ke Ethiopia, bisa ke Afrika kiblat kita. Maka kiblat kita minimal 7,3 derajat. 7,3. Yaitu. Jadi lebih dari itu udah pindah tuh. Maka kiblat kita tetap ke sana. Kalau kita kompas itu ya, itu sampai ada 73. Nah ini ya posisi saya ini sekarang nih, ini pas. Jadi kalau kita sholat jauh dikit. Kalau masjid ini udah, kalau kita sholat jangan kita kemari dikit. Kemari ini kompasnya agak miring dia, agak kaki dulu dikit. Sejadahnya, jadi dia enggak, kalau kita di mimbarnya Huda itu jangan kita ke kanan, ke kiri dia, karena agak lewat dikit. Saya ada kompas. Makanya saya kalau sholat tuh nggak ke kanan, saya kiri, gini. Karena saya kompas kemarin udah lama, 2 tahun lalu saya kompas sendiri, saya nggak tahu saya kompas ini agak lewat sedikit. Jadi kalau kompas kita dibenarkan ya. Ini kita ini sedikitnya, jadi ini memang sedikit ya. Jadi kita salah sedikit mencotnya. Jadi kompas inilah ijtihad hasil para ulama yang nggak boleh kita geser gitu kan. Jadi kesimpulannya. Jadi kata-kata kiblat ini arah. Yang dikatakan arah ini ketentuan. Yang dikatakan ketentuan pelaksanaan, bukan tempat. Gitu ya. Ingat, jadi Allah, kalau kita fokuskan bahwa kalau Allah nggak ada kiblat, Allah di kiblat, berarti salah kita. Allah nggak ada di kiblat gitu kan. Seperti kita di Ka'bah. Menghadap Ka'bah, Allah bukan di Ka'bah. Allah bukan Ka'bah, bukan. Hanya kompas. Hanya cara arah kita sholat gitu kan. Jangan salah paham, nanti dianggap Ka'bah itu adalah rumah Allah. Tidak paham ya?